Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurunisa dengan NIM G41231004 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan golongan 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional. Topik ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga diperlukan sistem yang terstruktur dan juga kebijakan yang komprehensif dalam mengelolanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama yaitu konsep dasar bencana, penanggulangan bencana, tahapan penanggulangan, dasar hukum, lembaga yang terlibat, dan juga kesimpulan. Definisi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia. Bencana dapat menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, bencana tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini ciri-ciri bencana itu yang pertama ada terjadi secara tiba-tiba atau bertahap. Yang kedua, mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat, menimbulkan kerugian fisik dan non-fisik, membutuhkan penanganan cepat dan juga tepat. Selanjutnya, jenis bencana. Bencana dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam, non-alam, dan juga sosial. Masing-masing jenis bencana memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Yang pertama, bencana alam. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, dan juga tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam seperti wabah penyakit atau epidemi, gagal teknologi, dan juga kegagalan modernisasi. Selanjutnya, bencana sosial. Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia seperti konflik antar kelompok, kerusuhan sosial, maupun terorisme. Klasifikasi ini penting untuk dipahami karena setiap jenis bencana memiliki karakteristik serta pendekatan penanggulangan yang berbeda, sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selanjutnya, penanggulangan bencana. Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2008 yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana serta teknis, penanggulangan bencana ini merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengurangi risiko dan dampak bencana mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah terjadi bencana. Tahapan penanggulangan yang dilakukan adalah pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Selanjutnya, prinsip penanggulangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur prinsip-prinsip penanggulangan bencana, dalam pelaksanaannya, penanggulangan bencana harus berlandaskan prinsip-prinsip seperti cepat dan tepat, prioritas pada keselamatan, serta koordinasi yang terintegrasi. Selain itu, transparansi atau akuntabilitas juga menjadi hal penting agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Selanjutnya, tahapan penanggulangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan juga PP nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tahapan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan dalam 3 tahap utama, yaitu tahap pra-bencana, tahap tanggap darurat, dan juga pasca bencana. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar proses penanggulangan bencana berjalan efektif dan optimal. Yang pertama, tahap pra-bencana. Pada tahap pra-bencana, fokus utama adalah pengurangan risiko melalui perencanaan, mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Jadi, kalau bencana itu belum terjadi atau tidak terjadi, akan dilakukan perencanaan, pencegahan, dan juga pendidikan terhadap masyarakat. Lalu, apabila berpotensi terjadi bencana, akan dilakukan kesiapsiagaan, mitigasi, dan juga peringatan dini. Selanjutnya, tanggap darurat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur kegiatan tanggap darurat,
Pada tahap tanggap darurat, prioritas utamanya adalah penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Pengkajian cepat, penetapan status darurat, evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan. Kecepatan dan juga ketepatan dalam mengambil keputusan di sini menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak yang lebih luas. Pada tahap pasca bencana, akan dilakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Pada tahapan rehabilitasi akan dilakukan perbaikan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan juga pemulihan sosial. Pada tahapan rekonstruksi akan dilakukan pembangunan kembali seperti tempat-tempat yang terdampak bencana tersebut, dan juga pemulihan ekonomi masyarakat. Dasar hukum penanggulangan bencana di Indonesia menjadi landasan dalam pelaksana kegiatan penanggulangan bencana agar berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini saya mengambil beberapa dasar hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas kali ini adalah yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 1 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab teknis, tapi juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terstruktur. Selanjutnya, lembaga yang terlibat. Pada penanggulangan bencana melibatkan berbagai lembaga yang bekerja dan secara terkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini dalam pelaksanaannya penanggulangan bencana melibatkan berbagai lembaga baik dari tingkat nasional maupun daerah. Contohnya di sini ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini sebagai koordinator penanggulangan bencana tingkat nasional. BPBD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, di sini sebagai pelaksana di tingkat daerah. Dan juga lembaga yang terlibat di sini ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, sebagai penyedia informasi cuaca dan peringatan dini. Basarnas, Badan Nasional Pencairan dan Pertolongan, sebagai evakuasi dan penyelamatan korban. TNI dan Polri juga dilibatkan sebagai pengamanan, evakuasi, dan juga bantuan logistik. Dan juga di sini melibatkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes sebagai pelayanan kesehatan dan juga penanganan korban. Jadi, kesimpulannya, penanggulangan bencana di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan terkait, penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Berbagai jenis bencana, baik alam, non-alam, maupun sosial, memiliki dampak yang luas, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial dan psikologi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif berbagai lembaga serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan sistem dan kebijakan yang baik, diharapkan risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan serta proses pemulihan dapat berjalan secara optimal. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.